Punya anak prasekolah itu seperti nonton film action tanpa jeda. Setiap hari adalah petualangan baru yang penuh kejutan. Mereka tidak pernah berhenti bergerak, bereksplorasi, dan mencoba hal-hal baru. Lari, manjat, tiba-tiba sudah di atas meja. Seolah gravitasi tidak berlaku bagi mereka. Kita sebagai orang tua kadang dibuat geleng-geleng kepala. Semua energi itu sebenarnya tanda bagus, pertanda bahwa mereka sedang berkembang dengan sehat dan optimal. Masa prasekolah adalah masa emas membangun fondasi fisik. Ini adalah waktu krusial untuk membentuk kebiasaan sehat dan mengembangkan kemampuan motorik mereka. Setiap lompatan, lari, atau bahkan saat gagal nangkap bola, adalah proses belajar penting. Mereka belajar tentang koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan. Ini bukan sekadar biar anak capek supaya tidur nyenyak, tapi membangun dasar kesehatan dan keterampilan seumur hidup. Aktivitas fisik yang cukup di usia dini akan membantu mencegah berbagai penyakit di kemudian hari. Bayangkan tubuh anak seperti rumah, sebuah bangunan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat. Usia prasekolah adalah saat fondasi dibangun. Semakin kuat fondasinya, semakin baik mereka dapat menghadapi tantangan fisik di masa depan. Motorik kasar seperti lari, lompat, dan manjat adalah kemampuan dasar yang penting untuk dikembangkan. Ini jadi bekal untuk aktivitas kompleks nanti, seperti bersepeda, berenang, atau bahkan menari. Saat anak lari-larian di taman, dengan riang gembira, dia sedang memperkuat otot, melatih jantung, keseimbangan, dan koordinasi otak tubuh. Semua terjadi secara bersamaan. Perkembangan fisik di usia ini sangat cepat, perubahan terjadi hampir setiap hari. Minggu ini masih goyang saat berjalan, minggu depan sudah bisa nendang bola dengan lumayan akurat. Peran kita? Jadi pelatih pribadi, fasilitator yang mendukung mereka untuk terus bergerak dan bereksplorasi. Siapkan arena yang aman dan menyenangkan, beri semangat, dan jangan ragu untuk ikut bermain bersama mereka. Dan pastikan kebutuhan tumbuh kembangnya terpenuhi, mulai dari nutrisi yang cukup, hingga waktu istirahat yang berkualitas. Investasi waktu dan perhatian di masa ini, dengan memberikan dukungan dan kesempatan untuk bergerak aktif, adalah bekal fisik terbaik untuk masa depan anak. Ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi tahap-tahap pentingnya perkembangan fisik anak prasekolah. Ingat waktu anak masih bayi, gembul dan tembem? Rasanya baru kemarin ya, mereka masih sepenuhnya bergantung pada kita. Sekarang lihatlah mereka. Masuk prasekolah, tubuhnya mulai berubah, menandakan babak baru dalam perkembangan mereka. Perubahan ini bukan hanya soal penampilan luar loh. Lemak bayi berkurang, memberikan ruang untuk pertumbuhan otot dan tulang yang lebih kuat. Dan karena mereka makin aktif bergerak, berlari, melompat, dan bermain, otot makin kuat. Setiap gerakan adalah latihan yang membangun kekuatan mereka. Tiba-tiba, celana jadi cingkrang, padahal baru dibeli beberapa bulan lalu. Dan baju cepat sempit, membuat kita geleng-geleng kepala. Ini bukan karena mesin cuci yang mengecilkan baju, tapi karena anak tumbuh pesat. Pertumbuhan yang luar biasa ini adalah bagian alami dari perkembangan mereka. Proporsi tubuh juga ikut berubah. Kepala tak lagi dominan seperti saat bayi. Sekarang, kaki dan tubuh memanjang, memberikan tampilan yang lebih proporsional. Perut buncit yang dulu menggemaskan perlahan rata, lengan dan kaki makin panjang siap untuk berbagai aktivitas. Rata-rata, tinggi anak bertambah 68 cm per tahun, berat naik sekitar 2 kg. Angka ini adalah panduan umum, dan setiap anak berkembang dengan kecepatan masing-masing. Yang penting, pertumbuhan konsisten sesuai grafik kesehatan. Pantau terus perkembangannya dan konsultasikan dengan dokter jika ada kekhawatiran. Di dalam tubuh, tulang dan otot berkembang pesat, fondasi yang kuat untuk masa depan. Ini adalah modal utama menguasai keterampilan fisik baru, seperti bersepeda, berenang, atau menari. Pusat gravitasi tubuh mereka turun. Keseimbangan makin baik, memungkinkan mereka melakukan gerakan yang lebih kompleks. Hasilnya, anak makin lincah dan gesit dalam setiap aktivitasnya. Jangan panik kalau anak tampak lebih kurus. Selama aktif, ceria, dan nafsu makannya baik, itu normal. Ini adalah fase transisi yang penting, membuka jalan menuju petualangan fisik yang lebih kompleks dan menantang. Nikmati setiap momen dari proses ini, dan siap-siap untuk belanja baju baru lagi. Usia 3 tahun, anak seperti upgrade soft tubuhnya. Ada pembaruan besar dalam kemampuan motorik kasar mereka, gerakan makin berani dan terkoordinasi. Mereka tidak lagi sekadar bergerak, tapi mulai mengendalikan gerakan tersebut dengan lebih baik.
Lari makin lancar, bisa atur kecepatan. Mereka mulai menikmati sensasi berlari, dan merasakan bagaimana tubuh mereka bergerak di ruang. Bahkan berhenti mendadak tanpa jatuh. Ini adalah pencapaian besar dalam kontrol tubuh. Belok saat lari, sudah bisa. Kemampuan ini menunjukkan peningkatan koordinasi dan keseimbangan. Meski kadang masih lebar. Tapi, yang penting mereka berani mencoba dan belajar. Melompat jadi keahlian baru, sebuah cara menyenangkan untuk merasakan kekuatan tubuh mereka. Awalnya lompat di tempat, sebagai langkah awal untuk memahami konsep melompat. Lalu mulai lompat ke depan, mencoba meraih sesuatu yang ada di depan mata mereka. Atau dari anak tangga. Setiap lompatan adalah petualangan kecil. Keseimbangan meningkat, kemampuan penting untuk berbagai aktivitas fisik. Bisa berdiri satu kaki beberapa detik, sebuah prestasi yang membanggakan bagi mereka. Main jadi bangau makin seru. Permainan ini membantu mereka mengembangkan keseimbangan dan koordinasi. Dunia vertikal menjadi arena eksplorasi yang menarik. Manjat sofa, kursi, atau playground adalah cara mereka menguji batas kemampuan fisik mereka. Melatih otot dan problem solving. Mereka belajar bagaimana mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. Main bola? Aktivitas klasik yang selalu menyenangkan. Mulai bisa nendang ke depan, menunjukkan peningkatan kekuatan dan koordinasi kaki. Melempar dengan dua tangan, meskipun lemparan mereka belum terlalu akurat. Meski arah masih suka-suka. Tapi yang penting mereka belajar mengendalikan gerakan lengan mereka. Menangkap bola masih tantangan, membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang baik. Biasanya pakai dada dan tangan. Ini adalah cara mereka beradaptasi dengan keterbatasan kemampuan mereka. Semua ini latihan koordinasi mata tangan yang penting. Keterampilan ini akan berguna dalam banyak aspek kehidupan mereka. Orang tua perlu sabar jadi teman mainnya. Dukungan dan dorongan orang tua sangat berarti bagi perkembangan mereka. Setiap aktivitas ini membangun fondasi motorik kasar. Fondasi yang kuat akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks di masa depan. Jangan terlalu melarang, biarkan mereka bereksplorasi dan mencoba hal-hal baru. Cukup pastikan lingkungan aman. Keamanan adalah prioritas utama. Anak belajar fisik dan otak sekaligus. Bermain adalah cara terbaik bagi mereka untuk belajar dan berkembang. Usia 4-5 tahun anak naik level, gerakan makin mulus dan kompleks. Lari bisa berkelok kejar teman atau sambil bawa mainan. Kecepatan lari makin terkontrol, paham instruksi sederhana. Melompat ke berbagai arah mulai bisa engklek, lompat satu kaki, dan lompat dari tempat lebih tinggi. Keseimbangan dinamis bisa jalan di atas garis atau balok titian, tanpa banyak goyang. Koordinasi bilateral muncul bisa mengayuh sepeda roda 3 tangan dan kaki bekerja sama. Mulai ikut permainan beraturan seperti petak umpet, belajar kerjasama dan kontrol impuls. Menangkap bola makin jago, melempar lebih terarah. Siap diajak aktivitas fisik yang lebih menantang. Fisik, kognitif, dan sosial berkembang bersama. Anak makin percaya diri bergerak. Perkembangan fisik hebat butuh 3 hal, nutrisi, tidur, dan lingkungan bermain. Nutrisi, pastikan anak makan karbohidrat kompleks, protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Hindari makanan manis berlebihan. Tidur anak usia 3-5 tahun butuh 10-12 jam tidur per hari, termasuk tidur siang. Tidur nyenyak penting untuk pertumbuhan. Kurang tidur bikin rewel, sulit konsentrasi, dan menghambat pertumbuhan. Lingkungan bermain, sediakan area aman dan menantang. Tak harus playground mahal. Halaman, taman, atau ruang tamu yang diatur bisa jadi arena seru. Pastikan area bebas benda tajam. Sediakan bola, sepeda roda 3, atau mainan dorong tarik. Lingkungan yang mendukung memancing anak aktif bergerak. Bermain adalah cara utama anak belajar fisik. Kombinasi 3 hal ini kunci tumbuh kembang optimal. Orang tua perlu konsisten menjaga ketiganya. Anak siap capai milestone fisik terbaik. Stimulasi fisik tak harus mahal. Rumah bisa jadi playground seru. Buat obstacle course sederhana, bantal untuk dilompati, selimut jadi terowongan, boneka untuk zigzag, kursi untuk dipanjat. Main bola, tendang-tendangan, lempar tangkap dari jarak dekat, bola besar atau kecil sesuai tantangan. Lempar bola ke keranjang cucian, latih koordinasi mata tangan. Musik dan tarian, setel lagu ceria, ajak menari bebas. Main patung musik, melatih keseimbangan dan ekspresi. Main di luar ke taman, lari di rumput, main kejar-kejaran, petak umpet, atau sekadar jalan-jalan. Playground, manfaatkan perosotan, ayunan, panjat-panjatan sesuai usia.
Aktivitas luar ruangan kaya stimulasi fisik dan sensorik. Udara segar dan ruang luas sangat baik untuk perkembangan. Kunci kreativitas dan keterlibatan orang tua. Aktivitas sederhana, manfaat luar biasa. Jadikan momen bermain sebagai waktu berkualitas. Anak belajar sambil bersenang-senang. Keseimbangan dan koordinasi adalah fondasi gerakan anak. Tanpa keduanya, anak mudah jatuh atau gerakannya canggung. Latih keseimbangan jalan di atas garis selotip, berjalan mundur atau sambil bawa mainan. Permainan engklek dan jadi pesawat terbang, angkat satu kaki, sangat efektif. Latih koordinasi, lempar bola ke keranjang, melempar kantong biji ke lingkaran, atau nendang bola ke gawang botol. Menari mengikuti musik juga melatih koordinasi seluruh tubuh. Koordinasi bilateral, merangkak di terowongan, main drum mainan, atau mengayuh sepeda roda 3. Lakukan latihan rutin dalam suasana menyenangkan. Anak jadi jagoan keseimbangan, siap gerakan lebih sulit. Semua latihan ini membangun kepercayaan diri fisik. Wajar cemas soal perkembangan anak, tapi tiap anak punya jadwal sendiri. Jangan panik jika sedikit lebih lambat dari teman, bisa jadi fokus ke kemampuan lain. Waspadai tanda bahaya. Sering jatuh, sangat canggung, belum bisa lari atau melompat di usia seharusnya. Jika di usia 5 tahun belum bisa berdiri satu kaki, atau tak minat aktivitas fisik, perhatikan lebih lanjut. Perbedaan kekuatan antara sisi tubuh, otot sangat lemas atau kaku, atau kehilangan kemampuan yang sudah dikuasai juga tanda bahaya. Jika tanda-tanda ini muncul, konsultasikan ke dokter anak. Pemeriksaan dan intervensi dini sangat penting. Jangan ragu bertanya ke dokter saat kontrol rutin. Proaktif lebih baik daripada cemas sendiri. Dukung anak dengan perhatian dan tindakan tepat. Orang tua adalah sutradara, cheerleader, dan contoh terbaik perkembangan fisik anak. Rancang lingkungan aman, sediakan mainan yang merangsang gerak, ciptakan kesempatan bermain. Beri pujian saat anak mencoba hal baru, bangun kepercayaan dirinya. Saat gagal, beri semangat untuk mencoba lagi, jatuh itu biasa. Jadilah role model, tunjukkan gaya hidup aktif, ajak anak olahraga bersama. Anak meniru tindakan, bukan hanya kata-kata. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Fokus pada proses, bukan hanya hasil besar. Dengan peran aktif, kita bangun fondasi fisik dan kenangan indah. Anak tumbuh sehat, percaya diri, dan siap menghadapi dunia.